Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Guru kita, Bapak Ustadz Muhyiddin dan Ibu Ustadzah Fitria. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, agar selalu bisa mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita semua hingga akhir hayatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, yang mana salah satu nikmatnya kita bisa berkumpul di majlis taklim yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmu. Tidak lupa juga sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh teknologi canggih seperti sekarang ini. Pada malam ini berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara dan akan menuntun jalannya acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, penyampaian ceramah agama dari masing-masing tingkat, dan yang terakhir penutup sekaligus doa dari Bapak Guru kita, Bapak Ustadz Muhyiddin. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah agar mendapatkan keberkahan dan juga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin. Bijaya Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات
للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapat rahmat, khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi yang pendengar. Meningkat ke acara yang kedua, penyampaian ceramah agama dari masing-masing tingkat. Yang pertama dari tingkat maghrib awal yang akan disampaikan oleh Saudari Adila. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurun ma'lumat al-ayat. Yang sama-sama kami hormati Bapak Guru kita, Bapak Ustaz Muhyiddin, dan Ibu Guru kita, Ibu Ustazah Fitria. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan rohaninya dan jasmaninya, dan diistiqomahkan untuk membimbing kita semua. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke zaman yang tenang benderang seperti saat ini. Para teman-teman, kakak-kakak, abang-abang yang saya cintai, bulan Syawal sudah berjalan setengah bulan. Kita sudah dekat menuju bulan berikutnya, yaitu bulan Dzulqa'dah.
Dan setelah bulan Zulqa'dah ada satu bulan lagi yang di bulan itu akan ada berikutnya, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan ke-12 pada kalender tahun Hijriah. Pada bulan Zulhijjah ini ada satu ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam. Apa itu? Ibadah tersebut adalah ibadah haji, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man taqalahu kana aminna wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Nabi Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Para teman-teman, kakak-kakak, abang-abang yang saya cintai, ayat ini merupakan sebuah dalil yang menjadikan ibadah haji itu wajib, sehingga menjadi salah satu rukun Islam. Keistimewaan Ka'bah Baitullah Masjidil Haram diantaranya adalah terdapat makam Nabi Ibrahim, yaitu sebuah tanda yang membuktikan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Di antara keistimewaannya lagi adalah apabila seorang yang masuk ke wilayah Ka'bah Baitullah Masjidil Haram, maka dia akan aman dari musuh yang nyata maupun musuh yang terlihat. Kita hanya akan dekat dengan Allah di sana. Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim satu kali dalam seumur hidupnya. Salah satu yang membuktikan kasih dan sayang Allah adalah kewajiban ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan haji tersebut. Bekalnya dalam menempuh perjalanan dan bekalnya bagi keluarga yang tinggalkan selama pergi haji. Allah Maha mengetahui bahwa Islam akan tersebar ke seluruh penjuru bumi ini, sehingga membutuhkan bekal yang besar bagi orang-orang yang pergi haji. Bekal yang sebenarnya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mari berjuang dan bertawakal kepada Allah. Berdoa agar kita semua diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Kalau kata Pak Ustaz, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang Dia panggil. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sama-sama kita dengarkan penyampaian ceramah agama dari tingkat maghrib, semoga kita mendapatkan hikmah dan hidayah dari ceramah yang baru saja kita sampaikan. Meningkat ke acara selanjutnya, ceramah dari tingkat maghrib tani yang akan disampaikan oleh saudari Afika. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak guru kita yaitu Bapak Ustaz Muhyiddin dan Ibu guru kita yaitu Ustazah Fitria, serta teman-teman yang saya cintai dan sayangi karena Allah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah tentang adab bertamu.
Dan seperti ayat yang sudah saya bacakan di awal yang memiliki arti, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik darimu agar kamu selalu ingat. Dari ayat di atas kita tahu bahwa sebelum kita bertamu dengan saudara kandung atau saudara seagama, kita perlu mengetahui tentang adab-adabnya terlebih dahulu. Adab-adab pertama yang pertama ialah memilih waktu luang dengan tepat seperti pada hari libur atau di saat tuan rumah tidak sibuk dengan pekerjaan lain. Adab-adab pertama yang kedua ialah saat mengunjungi rumah saudara kita hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu. Adab-adab pertama yang ketiga ialah saat kita sedang bertamu, hendaklah untuk tidak terlalu lama atau bertamu secukupnya. Jika sudah tidak ada kepentingan atau keperluan yang lain, hendaklah pulang dan tidak membuang-buang waktu. Adab-adab pertama yang keempat ialah berpamitan ketika hendak pulang dengan sopan atau seperti memberi salam dan lain-lain. Dan itulah adab-adab pertama yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada kesalahan dalam ucapan atau perkataan saya, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sama-sama kita dengarkan penyampaian ceramah agama dari tingkat maghrib kami, semoga kita mendapatkan hikmah dan hidayah dari apa yang disampaikannya. Tingkat acara selanjutnya kebersamaan dari tingkat Isa yang akan disampaikan oleh Bang Ana Sofian. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gitu dong semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama yang kita hormati semua yaitu guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita Bapak Ustadz Muhyiddin, serta istri tercintanya guru kita juga Ibu Ustazah Fitriah, serta santriawan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Masya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, sehingga salah satu nikmatnya kita bisa rasakan sekarang ini, yaitu berkumpul di majelis taklim yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita. Siapa beliau? Walaupun beliau tidak punya Instagram, tidak punya Facebook, apalagi TikTok, betul? Tetapi pengikut beliau ada di seluruh dunia. Siapa lagi? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga penuh ilmu AI seperti sekarang ini. Asik. Benar gak? Betul gak? Pada malam hari ini, saya akan berceramah. Temanya tidak berat-berat, ya, tidak perlu mikir, yaitu yang bertemakan tentang ilmu sahaja. Ilmu saja maksudnya. Oke, bahwasannya dan kita semua tahu
Ya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim, dari yang muda sampai yang tua, dari yang pendek sampai yang bahkan bukan hanya itu saja, mencari ilmu itu wajib dari kita kecil sampai kita meninggal dunia. Bukan sampai dewasa doang, tapi sampai meninggal dunia. Tuh, wajibnya mencari ilmu. Karena ilmu ini kalau kita lihat bukan semata-mata kita mencari ilmu, tetapi ada tujuan dan hikmahnya kita dalam mencari ilmu. Ya, bukan hanya untuk diri kita, tapi kita mencari ilmu untuk mengajarkan orang lain, ya kan? Jika ada orang yang tidak tahu, ilmunya kita ajarkan, ya kan? Karena mencari ilmu ini sesuatu perbuatan yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hadisnya? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang mencari ilmu, ya, barang siapa yang keluar mencari ilmu hingga dia kembali, maka dia di jalan Allah. Ya. Jadi dari kita nih, dari rumah sampai kita pengajian itu kita ada di jalan Allah. Ya. Kalau kita meninggal ketika kita sedang berangkat ngaji, insya Allah kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan bukan hanya itu saja. Di hadis lain dikatakan al-ghuddu wa rawahu ta'allumil ilmi afdalu indallahi minal jihadi fi sabilillah. Ya. Mau pagi, mau sore, ya, kita mencari ilmu itu lebih baik daripada kita berjihad di jalan Allah. Ya, jadi mencari ilmu itu bukan semata-mata kita mencari ilmu untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk teman kita, ya, untuk orang tua kita, ya kan, bahkan untuk keluarga kita. Ya, kalau kita bisa nih mencari ilmu itu jangan seperti kita menjadi center. Ya, minimal kita menjadi lampu jalan yang bisa membantu, ya kan, atau mengajak teman kita kepada kebaikan. Karena teman mengajak kebaikan itu bukan hanya di dunia untungnya, tapi sampai ke akhirat. Ada cerita seorang hamba, ya, sedang dihisab sama Allah. Ya, Allah nyuruh nih malaikat Jibril untuk bertanya kepada seorang hamba tersebut. Ya, apa pertanyaannya? Ya Jibril, tolong tanyain tuh hamba, ya, dia pernah ngaji nggak selama masa hidupnya di dunia? Ditanya sama Jibril, apa jawabannya? Tidak ya Allah. Ya, disuruh lagi sama Allah, ya, suruh nanya ke hamba tersebut, ya, apakah engkau pernah mencintai orang-orang alim, ya, ulama, ustadz dan sebagainya selama di dunia? Jawabnya apa? Tidak lagi ya Allah. Tidak lagi. Ngaji enggak, mencintai tidak. Ditanya lagi sama Jibril, apakah engkau pernah, ya, duduk dan makan bersama orang-orang alim selama di dunia, ya, sama ustadz, ya, sama kiai, sama habaib? Enggak pernah juga, ya. Jangankan ngaji, ya, makan bersama aja enggak pernah, ya. Terus kalau gitu tanya lagi Jibril, tanya lagi katanya. Apa pertanyaannya? Ya, namanya ada nama baiknya, ya, atau nasabnya itu ada nasab keturunan orang alim tidak? Tidak ada, ya kan? Boro-boro namanya Muhammad, ya, namanya aja Alexander, ya, baik dari mananya? Nggak ada juga. Yang terakhir dah, yang terakhir kata Allah, tanya lagi nih, pertanyaan paling terakhir ini, ya. Kalau dia bilang tidak juga, maka sudah dipastikan dia itu masuk neraka. Apa pertanyaan yang terakhir yang dikatakan oleh Jibril? Selama engkau masa hidup, apakah engkau punya teman yang cinta kepada ulama, cinta kepada ustadz? Jawabnya apa? Iya, saya punya teman selama masa hidup saya teman saya cinta kepada ulama, kepada ustadz. Tuh, apa hikmah dari cerita tersebut? Ya, jadi teman kita itu bisa membawa kita ke surga jika teman kita baik. Makanya nih, zaman sekarang nih penting banget, ya, melihat atau mencari-cari teman yang baik, ya. Kita punya teman yang mengajak kepada
kebaikan, ya. Jangan giliran kita waktunya ngaji nih, ya. Biasa kita habis maghrib, ya kan, habis isya kita ngaji, ya. Ada tuh temen ngajak, ya kan, yuk nongkrong yuk, gitu, ya kan, ke PSB yuk. Tuh, baru udah. Tuh, ya. Yang diajak nongkrong, diajak main PS, mau. Yang diajak ngaji, tuh teman yang seperti itu, yang nanti membawa kita ke neraka. Nauzubillahi min. Ya, makanya di syair taklim dikatakan apa? Apabila kita ingin melihat perlakuan suatu teman, maka lihat teman-temannya. Ya, jangan ditanya ke orangnya, tapi lihat teman-temannya. Teman-temannya itu perbuatannya baik atau tidak? Ya, jika teman-temannya itu melakukan perbuatan baik, maka kita harus ngikut dia. Kita harus jadi temannya dia, agar kita juga kebagian menjadi baik. Kan ada ceritanya ya kan, ada cerita juga lagi, ya. Apabila kita punya teman, ya kan, tukang minyak wangi, kita kebagian tuh wanginya, ya kan? Betul. Ya, kalau teman kita, maaf, ya, dagang ikan, pasti kita kebagian Ikan. baunya menjadi ikan. Kita tekor jualannya. Ya. Yang bagian ikannya. Besok-besok kan dagang lagi. Ya. Gitu. Makanya kalau kita mencari teman, ya, pentingnya kita mempunyai teman yang berilmu seperti itu, oke? Jadi apa yang dapat kita ambil? Carilah teman yang bisa menuntun kita kepada kebaikan, ya, kepada kebajikan Allah, dan juga bisa menuntun kita menuju surganya Allah. Amin ya robbal. Udah ya? Udah? Udah malam ini, udah katanya. Udah? Tambah sini goceng. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian, ya. Walaupun sedikit, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan penyampaian ceramah agama dari tingkat Isa dari banyak pesan bahwa untuk ilmulah dari kecil hingga meninggal, dan pintarlah memilih teman yang menuju kita ke jalan yang baik dan benar. Alhamdulillah kita telah di penghujung acara, yaitu yang terakhir penutup sekaligus doa oleh guru kita Bapak Ustadz Muhyiddin. Namun sebelum itu saya selaku pembawa acara ingin meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz Muhyiddin. Kepada Bapak Ustadz Muhyiddin, saya silakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan wa fil ma wa yukafil mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razuqna ilma yanfa'una. Alhamdulillah kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahlinar. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.